Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Syeikh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau Fathul Majid li syarhi kitab at-tauhid. Qala Syekhul Islam yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, At-tauhidul ladzi ja'at bihi ar-rusul, tauhid yang dibawa oleh para rasul, innama yatadammanu itsbatal ilahiyyati lillahi wahdah. Sesungguhnya mengandung penetapan ilahiyah, penetapan ibadah hanya untuk Allah semata, bi an yashhada an la ilaha illa hu, dengan cara bersaksi bahwa tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah, la ya'budu illa iyyah, tidak beribadah kecuali kepada Allah, wala yatawakkalu illa alaih, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, wala yuwali illa lah, tidak berloyalitas kecuali karena Allah, wala yuadi illa fih, tidak memusuhi kecuali karena Allah, wala ya'malu illa li ajlih, dan tidak beramal kecuali karena Allah. Wa dzalika yatadammanu itsbata ma athbatahu li nafsihi min al-asma'i was sifat. Penetapan ibadah hanya untuk Allah semata mengandung penetapan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan mengandung tauhidur rububiyah, mengandung penetapan bahwa hanya Allah yang maha menciptakan, maha memberi rizki, maha menghidupkan, maha mematikan, mengandung penetapan bahwa perbuatan Allah hanyalah Allah yang melakukannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, ilah kalian adalah ilah yang maha satu, la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim,
tidak ada yang diibadai dengan benar kecuali ilah kalian yang maha satu, yaitu Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriyah dan meninggal pada tahun 1376 Hijriyah, ketika mentafsirkan surat Al-Baqarah ayat 163, beliau rahimahullahu ta'ala berkata, wa ilahukum ilahu wahid, dan ilah kalian adalah ilah yang maha satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim, tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali ilah kalian yang maha satu, yaitu Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Yukhbiru ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala mengabarkan, dan Allah adalah yang perkataannya paling benar, paling jujur. Annahu, bahwasannya Allah ilahun wahid, ilah yang maha satu, yaitu mutawahhidun munfaridun fi dzatih, maha satu dan maha esa pada zatnya, wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alih, dan maha satu lagi maha esa pada nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya. Falaisa lahu syarikun fi dzatih, sehingga Allah tidak memiliki sekutu pada zatnya. Wala samiyun lahu wala kufwun wala mithlun wala nadhirun wala khaliqun wala mudabbirun ghairuh. Tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada pencipta selain Allah, dan tidak ada pengatur selain Allah. Fa idza kana kadzalika fahuwal mustahiqqu li'an yu'allaha wa yu'bada bi jami'i anwa'il ibadah wa la yushraka bihi ahadun min khalqih. Apabila Allah tidak memiliki sekutu pada zatnya,
tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sama dengannya, tidak ada pencipta selainnya, dan tidak ada pengatur selainnya, maka hanya Allah yang berhak untuk dianggap sebagai ilah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dengan semua macam-macam ibadah. Dan Allah tidak disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Li'annahu, karena Allah Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-muttasifu birrahmatil azimati allati la yumathiluha rahmatu ahad. Allah yang disifati merahmati dengan rahmat yang sangat agung, yang mana kasih sayang seorang pun tidak sama dengan kasih sayang Allah. Faqad wasi'at kulla syai', sebab sungguh kasih sayang Allah, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Wa ammat kulla hayy, dan meliputi semua yang hidup. Fa bi rahmatihi wujidatil makhluqat, sehingga dengan sebab rahmat Allah makhluk-makhluk ada. Wa bi rahmatihi hasalat laha anwa'ul kamalat, dengan sebab rahmat Allah makhluk-makhluk mendapatkan berbagai macam kesempurnaan. Wa bi rahmatihi dafa'a anha kullu niqmah, dengan sebab rahmat Allah semua musibah dijauhkan dari makhluk-makhluk. Wa bi rahmatihi 'arrafa 'ibadahu nafsahu bisifatihi wa alaihi, wa bayyana lahum kulla ma yahtajuna ilaihim min masalihi dinihim wa dunyahum bi irsalir rusuli wa inzalil kutub. Dan dengan sebab rahmat Allah, Allah mengenalkan dirinya kepada hamba-hambanya dengan sifat-sifatnya dan dengan kenikmatan-kenikmatan darinya, serta dengan sebab rahmat Allah, Allah menjelaskan kepada mereka semua yang mereka butuhkan dari kemaslahatan agama mereka dan dunia mereka, dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitab. Fa'idha ulima anna ma bil ibadi min ni'matin faminallah, apabila diketahui bahwa kenikmatan apa saja yang didapatkan para hamba berasal dari Allah. Wa anna ahadan minal makhluqina la yanfa'u ahada, dan diketahui bahwasannya seorang pun dari makhluk-makhluk tidaklah bisa memberikan manfaat kepada seorang pun. Ulima anna Allah huwal mustahiqqu li jami'i anwa'il ibadah, maka diketahui bahwasannya
hanya Allah yang berhak untuk diibadahi dengan semua macam-macam ibadah. Wa an yufrada bil mahabbati wal khawfi wal raja'i wat ta'zimi wat tawakkuli wa ghairi dhalika min anwa'it ta'at. Dan diketahui cinta hanya dipersembahkan untuk Allah, takut hanya ditujukan kepada Allah, harapan hanya ditujukan kepada Allah, pengagungan hanya ditujukan kepada Allah, tawakal hanya dilakukan kepada Allah, dan selain itu dari macam-macam ketaatan ditujukan kepada Allah. Wa anna min azlamil zulmi wa aqbahil qabihi an yu'dala an ibadatihi ila ibadatil abid. Sesungguhnya kezaliman yang paling zalim, keburukan yang paling buruk, peribadahan kepada Allah dipalingkan kepada peribadahan kepada hamba-hamba. Wa an yushrakal makhluqu min turabin bi rabbil arbab. Kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk, Allah disekutukan dengan makhluk yang diciptakan dari tanah. Rabb, makhluk-makhluk disekutukan dengan makhluk yang diciptakan dari tanah. Au yu'badal makhluqul mudabbarul ajizu min jami'il wujuhi ma'al khaliqil mudabbiril qadiril qawi. Atau kezaliman yang paling zalim dan keburukan yang paling buruk, makhluk yang diatur, yang lemah dari berbagai sisi diibadahi bersamaan dengan Allah yang maha menciptakan, yang maha mengatur, yang maha kuasa, yang maha kuat, diibadahi. Alladzi qad qahara kulla syai'in, yang mana Allah betul-betul mengalahkan segala sesuatu. Wadana lahu kullu syai', dan segala sesuatu tunduk kepada Allah. Fa fi hadhil ayati itsbatu wahdaniyatil bari wa ilahiyatih. Maka pada ayat ini terdapat penetapan keesaan Allah yang maha menciptakan dan penetapan ilahiyah, penetapan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqriruha binafyiha an ghairihi minal makhluqin. Pada ayat ini terdapat penetapan ibadah hanya untuk Allah semata dengan meniadakan peribadahan dari selain Allah, dari makhluk-makhluk. Wa bayanu aslid dalili ala dhalika wa huwa itsbatu rahmatihi allati min athariha wujudu jami'in ni'am wandifa'u jami'in niqam. Dan pada ayat ini terdapat penjelasan pokok dalil yang menunjukkan peribadahan hanya ditujukan kepada Allah semata, dan peribadahan tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah.
Pokok dalil itu adalah penetapan rahmat Allah, yang mana termasuk dampak-dampak dari rahmat Allah adanya semua kenikmatan-kenikmatan dan hilangnya semua siksaan-siksaan. Fahadha dalilun ijmaliyun ala wahdaniyatihi ta'ala. Maka ini adalah dalil global yang menunjukkan keesaan Allah Ta'ala. Selesai perkataan Al-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la tattakhidhu ilahaini itsnain, janganlah kalian beribadah kepada dua ilah. Innama huwa ilahu wahidun, sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang maha satu. Fa iyaya farhabun, maka takutlah kepadaku dan janganlah takut kepada selainku, maka hanyalah takutlah kalian kepadaku. Surat An-Nahl ayat 51. Al-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriyah dan meninggal pada tahun 1376 Hijriyah, ketika mentafsirkan surat An-Nahl ayat 51, beliau berkata, ya'muru ta'ala bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah Ta'ala memerintahkan untuk beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Wa yastadillu ala dzalika bin firadihi bin ni'ami wal wahdaniyati. Dan Allah menyebutkan dalil yang menunjukkan hanya Allah yang diibadahi, dalil itu adalah hanya Allah yang memberikan kenikmatan-kenikmatan, dan dalil itu adalah keesaan Allah. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la tattakhidhu ilahaini itsnain, janganlah kalian beribadah kepada dua sesembahan. Ay taj'aluna lahu syarikan fi ilahiyatih, yaitu janganlah kalian menjadikan sekutu pada ilahiyah Allah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Wa huwa, padahal Allah, innama huwa ilahu wahid, sesungguhnya dia sesembahan yang maha satu. Mutawahhidun fil awsafil azimah, maha satu pada sifat-sifat yang sangat agung. Mutafarridun
bil af'ali kulliha, dan Maha Satu pada semua perbuatan-perbuatannya. Fakama annahu al-wahidu fi dzatihi wa asma'ihi wa nu'utihi wa af'alihi faltuwahhiduhu fi ibadatihi. Maka sebagaimana bahwasanya Allah Maha Satu pada zatnya dan pada nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya, maka esakan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika beribadah kepadanya. Walihada qal, oleh karena inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa iyaya farhabun, maka hanya takutlah kalian kepadaku, yaitu khafuni, hanyalah takutlah kalian kepadaku, wamtathilu amri, laksanakan perintahku, wajtanibu nahyi, dan jauhilah laranganku, min ghairi an tusyriku bi syai'an minal makhluqat, dengan tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun dari makhluk-makhluk. Fa innaha kullaha lillahi ta'ala mamlukah, karena sesungguhnya semua makhluk-makhluk hanyalah milik Allah Ta'ala dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai perkataan Al-Syeikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.